Apaan sih lu gak gitu? Baper. Halo Jar. Yoi. Long time no see ya. Long time no see. Waduh. Kita. Jadi ini sosok Jerry ini adalah sosok seorang artis di dunia tato ya. Artis tato ya. Bisa dibilang itu ya. Artis apa tukang? Tukang sama artis sebenarnya sama aja. Sama aja ya, berarti tukang tato ya. Oke. Nah, tapi yang lebih menariknya di sini adalah Jerry ini natonya dia nggak pakai mesin. Jadi dia masih pakai tradisional ya. Yoi. Masuk tradisional ya. Tradisional. Jadi itu pakai apa sih namanya? Handpoke ya. Handpoke, manual, Manual. colek kulit doang. Colek kulit. Ya. Berarti kayak megang pensil gitu ya. Yoi. Berarti masih pakai jarum. Pasti pakai jarum. Jarum apa pisau? Jarum lah. Pisau motong ayam. Potong bebek angsa nggak ya? Nggak ya? Jangan. Kasihan. Berarti handpoke ya, hand itu tangan, poke itu babi ya? Babi ya? Bukan. Oh, terus itu gimana? fork. Oh, pork. Iya, itu. Misal, no pork itu here. fork. Atil- Fork apa pork sih? You tell me. Berarti pengertian dari handpoke ini gimana sih? Handpoke. Handpoke, tangan, colek tangan. Oh, berarti poke itu colek. Iya, Poke. poke itu colek. Poke. PP, popo, keke. P-O-P-O-P-O-P-O K-E-K. Ya, popo, keke. Pokemon. Poke. Hand Pokemon. Ya, bisa Berarti tangan jadi. Pokemon. Iya, benar. Monster lu berarti ya. Awal gelap. Ada nggak penjelasan gininya lah yang bikin kita bisa bikin kita ngerti lah untuk Penjelasannya gampang. Waktu lo nakal ya di sekolahan kayak gimana itu? lo gambar temen lo nih pakai pulpen. Lo ngambil nyolong jarum jahit emak lo tuh. Ya kayak begitu tuh handpoke. Iya. Oh, berarti dicolok-colok gitu ya? Colok kayak gitu. Tapi bukan nyolok pentol ya. Nyolok pentol bukan ya, cilok kayak gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya udah tradisi lama ya, dari udah Lama banget dari apa sih kayak semacam sebenarnya di Pulau Nias juga ada Sumatera lah, daerah Sumatera itu. Nah, awal mulanya ini di daerah mana sih itu handpoke ini? Sumatera. Di Sumatera ya, Dayak Sumatera, ya? bukan Dayak itu Batak. Oh, Batak. Batak ada di sana itu di bagian sebelah mana, cuman udah terasingkan dan nggak di apa sih? Nggak lestari, nggak dilestarikan dengan orang-orang sana. Tapi yang masih berlestari sekarang ini Mentawai sama Kalimantan. Mentawai sama Kalimantan aja. Oke. Tapi cara tekniknya beda mereka. Beda ya. Kalau dulu kan orang tuh kebanyakan tuh pakai yang zaman dulunya itu biasanya kan pakai tulang itu ya. Dulu ya atau gimana? Tulang. Kagak, tulang bakal apaan lu? Kan ada tulang-tulang runcing tuh, tulang gigi binatang kayak gitu. Itu Enggak. Itu enggak pakai tulang, pakai duri ya? pohon jeruk kayak gitu. Duri pohon jeruk. Iya. Emang bisa itu? Bisa. Itu kagak patah itu? Enggak lah. Lu kira bakal nusuk sate patah duri? Tahu kan hati aja bisa patah. Ya. Hati bisa patah, semangat juga bisa siapa? patah. Lu curhat aja ntar gue yang nanya lu. Oke, berarti ini handpoke ini itu emang udah dari sononya warisan lah istilahnya kan atau emang pengembangan aja itu dari Ya itu perorangan? sebenarnya warisan dari nenek Tradisi, moyang lah, tradisi kan tradisi orang-orang Asia lah. Ya, Nah, kalau di Mentawai kan biasanya kan itu pakai gini Ya, kan, di hand tapping. di hand tapping ya. Kalau yang- Tawai, Kalimantan, hand tapping. Nah, kalau kayak ini kan gitu berarti kayak ini sarannya itu kan dari jarum, Iya. tapi masih pakai tetap jarum tato itu bener. ya? Yang 10, 8, 5 kayak gitu kan masih Bener. tetap pakai. Pasti pakai tetap Arsir-arsirannya. standar internasional lah sekarang. Udah modern kan, perkembangan. Berarti lebih kayak gitu. pengembangannya aja sebenarnya. lebih steril lah sekarang ini. Kalau dulu kan orang-orang dulu tato seperti tradisional ini manual, mereka tuh sampai apa katanya, sampai demam kayak gitu ya kan. Ya itu ada Dari efeknya ya. ada dari efek, masih ada apa sih kayak semacam getah-getah dari pohon. Getah-getah kayak dari gitu. warna-warna pohon gitu. Iya, kan. itu. Ya karena kan zaman dulu belum mengenal ini kan, Iya. sterilisasi seperti apa dan Sterilisasi bagaimana. belum ada zaman waktu itu. Taunya cuman tato udah. Satu gitu ya. Oke, dari Jerry sendiri, ini untuk mengawali kamu kenal di dunia tato ini, itu kira-kira
di tahun berapa atau di umur berapa lah gitu? Gue ke Bali akhir tahun 2008 Akhir tahun 2008. Berarti Emang dari asli Jerry sendiri dari Jakarta. dari Jakarta. Jakartanya kan luas nih, Jakarta mana nih? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Bukit Duri. Bukit Duri. Ini dia. Ini dia nih simbolis gue. Berarti ini sepatu awal lu pakai berarti ini. Oh iya, ya, ini ke sepatu Bali? awal gue pakai ke Bali. Waduh, berarti lu abadiin begitu kayak gini ya. Bukit Duri. Oh, dari Bukit Duri. Berarti di tahun 2008. 2008 akhir. Tapi di Jakarta sendiri udah kenal tato dulu apa gimana? Jakarta sendiri gue emang udah nakal sih sebenarnya. Udah pakai nato, udah punya tato atau nato di sekolah lu itu gue nato tato juga berarti di sana. Ya gue belajar tato juga temporary. Berarti belajar awalnya itu di mana tuh? Belajar Di Jakarta sendiri apa emang di Bali? di Jakarta udah mulai tertarik dengan tato sebenarnya, cuman nggak ada support dari orang tua. Akhirnya gue punya bukan inisiatif sih sebenarnya, kemauan buat pergi ke Bali. Terus gue ketemu jalannya di sini, ya kan. Gue belum bisa bahasa Inggris, cuma yes no doang. Biasanya doang sama welcome keset gitu ya. Bodo amat. Iya, berarti lu kenal awal-awalnya WC itu adalah toilet gitu. WC itu toilet maksudnya gimana nih? Ya kan bahasa Inggrisnya ada. Belum kata. Bahasa Indonesia kan toilet. Bahasa Inggrisnya kan WC. Banyol. Oke. Berarti emang udah kenal tato itu dari Jakarta sendiri. Dari Jakarta sendiri gue udah nakal waktu STM lah gue. Oh, STM. Wah, anak STM juga berarti ya. STM. Sering tawuran berarti ya. STM tawuran aja. Oke, di Jakarta sendiri. Nah, kamu sendiri tuh kenal Bali itu, awal mula kamu kenal Bali itu gimana sih? Dari teman atau emang? Jadi ada teman itu kalau nggak salah masih ingat, temen SD lah, dia dari Bali. Terus bokapnya atau nyokapnya itu ada dinas pekerjaan di Jakarta, terus pindah lagi ke Bali sampai konekan kayak gitu kan. Sekarang udah putus konek. Oh, berarti awalnya punya teman di sana orang Bali yang emang tinggal sementara di sana karena emang tugas dari orang tua ya. Iya. Akhirnya dikenalin Bali lah di sana kan. Berarti ada ketertarikan tentang Bali itu sendiri buat diri. Di tahun 2008 memutuskan untuk ke Bali sendiri. Awal mula menginjakkan kaki di Bali pasti di airport juga ya. Di airport apa di? Kagak, gue pakai kapal. Oh, kapal. Ngedayung sendiri lagi, pakai ferry ngedayung sendiri. Gue pikir port ya nih, airport ya bukan ya. Kagak, gue lewat darat itu gue pakai kereta dari Jakarta. Oh, dari kereta ke Jakarta. Berarti ke Gilimanuk ya berarti ya? Gimana? Di stasiun Jatinegara dulu nggak, langsung ke Gilimanuk lah. Oh. Enggak, berarti ke pelabuhan. Ya, itu, dari Jakarta gue nyambung ke Surabaya. Dari Surabaya gue nyambung ke Banyuwangi. Gue sambungin lagi pakai kapal ke nyebrang ke Bali, Gilimanuk. Pakai SP Ferry apa JF Ferry? Kalau nggak salah kapal tongkang gue ngangkutin. Kalau kapal kan ada SP ya, SP, JM, JF gitu. Nah, kalau nggak salah kapal tongkang, kapal barang, kapal kargo. Nah, awal mula kan lu ke Bali sendiri. Nah, terus di Bali itu ada teman atau gimana tuh? Sampai sini gue nggak ketemu dia. Sampai sini gue, emang konek-konekan sama temen? Iya, emang konek-konekan. Sampai sini gue nggak ketemu dia, terus tiba-tiba, tahu-tahu dia jemput gue, udah nyampe. Udah nyampe. Emang kulik-kulikan ada temen juga di sini. Ada konekan sini, pertama kali tinggal gue di Ketewel. Awal mula tinggal di Bali itu di Ketewel. Nah, itu berlangsung berapa lama juga? Ketewel kisaran 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan. Aktivitas di sana selama di Ketewel ngapain aja? Tinggal ngikut sama teman gue sih di sana. Ya itu aktivitasnya ngapain aja? Aktivitasnya langsung ya? ke tato dulu? Enggak, masih ngobrol, masih membicarakan tentang kehidupan Bali apa gimana lah. Oh, perkenalan dulu di Bali kayak seperti apa kayak gitu. Nah, itu lebih tertarik lagi gue, ternyata pengen tahu Kuta. Iya. Pengen tahu Kuta, gue dari Ketewel ke Kuta. Habis itu? Habis itu ya gue nggak
nggak muluk-muluk lah buat nyari-nyari teman baru kayak gitu kan. Gue duduk ngopi, ya udah ketemu dengan sendirinya aja teman-teman di sana. Berarti alami aja, yang ngalir gitu aja. Nature. Nature ya, nature. Nah, kalau biar enaknya nih, biar gue juga dapat bahan ya, lu ceritain dah gimana pengalaman lu awal-awal lu di Bali tuh, kayak gimana? Asik sih, menarik buat gue tuh, kayak istilahnya kan, ini kalau bisa dibilang nih, nggak bakal instan kan orang datang ke Bali tuh langsung punya rumah kayak gini kan. Nah, bisa dibilang di ini juga Jerry tuh punya story sendiri. Bagaimana lu emang bener-bener lagi di bawah, nggak megang duit sama sekali, terus lu mikir apa ya, harus punya tempat tinggal lah, paling nggak ya kontrakan atau kosan atau apa lah. gue gak punya tempat tinggal, gue tidur di MCK, Circle K. Nah, itu serius lu ceritain aja dah, ceritain biar teman-teman juga tahu nih sejarah story lu sendiri gitu loh, waktu ke Bali tuh gimana gitu. Ya, gue datang Pantai Kuta itu, gue tidur di mana? Di apa itu? Gue titipin tas gue carrier kan. Gue titipin tas gue tuh di kayak semacam apa sih? Gerobak-gerobak papan surfingnya gitu tuh. Gue tidur di situ juga. Kadang gue tidur di pantai, ya kan. Berarti belum punya tempat tinggal? Belum punya tempat tinggal sama sekali. Terus gue terjun ke jalan. Kayaknya tinggal di bedeng menarik nih kayak gitu kan. Ya udah bareng-bareng sama tukang rongsok lah, kayak tukang nyari botol. Itu serius itu? Serius gua. Tinggal di sana gua. Karena udah emang gak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain ya. Mau ngapain lagi, 150.000 sebulan, kenapa enggak? Nah, itu lu datang ke Bali itu emang diri lu sendiri, cuman modal tas, keinginan yang besar, atau emang ada kendaraan dulu atau gimana? Kendaraan nggak ada gua. Belum ada kendaraan, nggak ada. Orang gua pernah jalan dari Kuta ke apa nih? Tukumar 21. Tukumar itu Gramedia. Oh, Gramedia, iya. Itu gue cuma punya duit 50.000. Saking pengen gue bisa bahasa Inggris, gue beli itu kamus. Oh, ya beli kan? kamus. Gue beli kamus. Modal beli kamus ya itu. Cuma modal beli kamus sama buku tulis. Gue tulisin vocabulary setiap hari dia. Pelajarin berarti. Gue pelajarin. Berarti itu dari itu lu jalan kaki gitu. Jalan kaki gue dari Kuta ke Denpasar tuh jalan kaki, Denpasar balik lagi ke Kuta jalan kaki. Tapi karena emang faktor terbiasa ya. Emang ya gue nggak mau apa sih manja. Maksudnya lo udah mutusin buat hidup sendiri, ngapain nyusahin orang? Nah, awal mulanya kan pasti ada sejarahnya dulu kan, dari awal itu. Jerry sendiri itu minta izin nggak sama waktu dulu ya di tahun 2008 tuh orang tua masih ada? Masih ada. Ada sama saudara-saudara juga minta izin nggak lu atau gimana sih? Ya gue ngomong gue pengen keluar kayak gitu. Keluarnya dalam artian dari Jakarta? Keluarnya dalam artian dari Jakarta. Rencana gue mau ke Batam, nyangkutnya di Bali. Di Bali ya. Bukan itu ya, toko Batam bukan? Bukan. Jual sepatu. Sepatu lagi. Nih, jangan-jangan nih warisan dari ini ya kali ya? Warisan dari Benyamin nih, bukan ya? Kan ada tuh film ini. Wajib. Dari sungai mancing, lari ke tukang bakso kan, mau bakso sampai kantor polisi. Gue pikir dari sana awalnya dari sepatu ini. Kagak lah, ini sepatu gue. Ya sepatu murah tapi berharga buat gue. Ini buatan lokal sih apa enggak? Lokal dong, handmade nih, kulit sapi langsung. Oke, kita balik ke ceritanya Jerry sendiri ya. Berarti lu mengawali itu emang bener-bener modal itu emang kosongan aja ya, atas dasar niat kemauan. Iya, dikasih bekal sih sama orang tua itu, emang gue nggak mau. Oh, berarti ini direstui. Iya, dikasih bekal lah sama orang tua itu buat pergi keluar ya kan. Tapi gue nggak mau. Ya, lumayan banyak lah. Tapi masa gue harus poya-poya gitu aja sendiri kayak gitu. Kira ya gue kumpulin, gue simpan, gue nggak sia-siain kayak gitu kan. Nah itu kan dari 2008 Jer.
dari 2008 tuh lu emang bisa dibilang kan emang nomaden lah istilahnya ya, nomaden ya, masih belum punya tempat tinggal. Sampai lu beli kamus sendiri kan untuk belajar bahasa Inggris. Itu prosesnya itu kira-kira berapa tahun nggak sih? Ada nggak kira-kira? Masih ingat nggak itu kira-kira? Prosesnya nggak nyampe tahunan sebenarnya. Kalau lo emang niat gue pengen bener-bener ya, bener-bener buat belajar gitu kan, semangat gue masih ada waktu itu, masih on fire lah semangat. Jadi gue tulis vocabulary, gue coba ngobrol, interaksi sama tamu-tamu, turis-turis yang datang ke Kuta ya kan. Berarti lu belajar dari kamus, terus lu tulis yang huruf-huruf vokalnya, dan lu langsung praktekin. Iya, langsung gue praktekin, kayak gitu langsung gue praktekin. Pertama gue salah ngertian ya kan. Gue tanya how are you, dia jawab how are ya. Apaan? Apa lo kata gue? How are you berarti ya? Ya berarti yang sebenarnya itu bahasa. Jadi ternyata nggak cuma hanya di yang gue pelajarin, emang bagus juga sih grammarnya kayak gitu ya. Cuman tapi slangnya gue nggak tahu, Britishnya lah. Britishnya, bahasa Inggrisnya ada ininya juga ya. Berarti vokal Britishnya beda sama. Britishnya how are ya? What the fuck gitu. Oke, berarti dari awal belajar itu langsung berinteraksi. Dan ada nggak sih pengalaman yang paling Jerry ingat sendiri tuh dari belajar bahasa Inggris dan langsung prakteknya itu? Istilahnya udah nggak sepasih yang sekarang lah atau gimana ya? Tapi dalam artian ini lagi masa-masa belajarnya, walaupun ngerti dari dengarannya ataupun dari tulisannya agak susah ya biasanya kalau bahasa Inggris ya. Nah itu ada nggak pengalaman lucu atau gimana sih ketika waktu berinteraksinya itu? Ada banget itu. Gimana itu ceritanya? Iya. Jadi gue ketemu orang baik banget ya kan. Baik banget, gue tahu dia baik, tapi gue nggak connect kayak gitu kan. Antara nggak connect atau nggak ngerti, sama itu. Bule orang dari Bule ini dari Australia. Dari Australia. Australia. Oke. Berangkat pergi shopping ya kan. Mungkin dia nanya, lo mau ini nggak? Ntar gue beliin kayak gitu. Gue bilang pengertian no aja kayak gitu kan. No aja. No itu ya. Oke. Terus yang gue tahu cuma apaan? Lapar aja. Lapar. Tapi bahasa Inggrisnya tahu. Tahu, lapar. Hungry gitu ya. Iya, kayak gitu. Hungry bird berarti ya. Hungry bird. Burung lapar ya. Burung lapar. Burungnya lapar mulu aja. Kan bulenya cewek apa cowok? Pasangan mereka. Oh, pasangan. Lapar. Pasangan. Trisam berarti ya. Oh, trisam kalau jalan-jalan bertiga ya. Bertiga ya. Bertiga. Oh, iya. Bertiga kan itu kan. Sama-sama kan trisam ya. Jalan bareng bertiga. Apa terserah lo dah. Oke, dari pengalaman waktu itu cuma taunya no gitu aja. No aja sampai cuma gue tahu. Ya pokoknya yang gue pengen tuh ya cuma makan, nggak ada lagi. Berarti untuk ke tattoo itu belum. Kalau untuk ke tattoo itu gue belum, masih belajar di pantai kayak sama temen gue nih yang baru ketemu. Oh, yang ketemu langsung di lokasi. Iya, ketemu langsung. Ya. Lo ngapain kesini? Ya gue pengen kerja di Bali kayak gitu ya kan. Pengen tahu kehidupan di sini juga seperti apa. Tahu kehidupan di Bali juga kayak gitu. Nah, berarti kan kesingkat ceritanya kan dari tahun 2008 nggak berlangsung tahunan ya untuk lu bisa bahasa Inggris. Akhirnya itu yang di Bali itu sendiri untuk mengawali kamu ke dunia tato itu ada nggak? Yang dari langsung itu untuk natonya itu. Ada. Jadi gue kayak semacam kerja di dulu masih ngetrennya nama distro. Iya, oke. Kita kembali nih ke ceritanya ya. Distro zaman-zamannya itu distro. Wah, gue gawe di salah satu brand dari Bandung. Di sana ikut sampai setahun lah, tapi gue double job gue. Kalau itu di daerah mana tuh? Di Legian. Oh, di Legian. Double job di warnet sama di distro itulah. Kalau misalkan ini masuk siang di distro, gue malam di warnet. Malamnya di warnet. Oh, berarti itu waktu dulu zaman dulu kan masih ngetren-ngetrennya warnet ya. Warnet, wartel ya kayak gitu ya. Iya, benar. Oke, jadi lu selain kerja itu masih tetap belajar juga ya. Masih belajar juga. Nah, di situ juga gue ada kesempatan ya kan, gue googling. Wah, oke juga nih bisa bahasa Inggris di sini juga kayak gitu kan.
makanya gue manfaatin di situ. Gue bukannya manfaatin nonton bokep ya. Ya siapa tahu kan lu buka, biasanya sih orang-orang di luar kan buka link-link baru gitu. Kagak, gue googling, oh bisa bahasa Inggris juga di sini belajar sambil gue dengerin, gue listening Untuk kayak gitu kan, ya. practicing lagi. Akhirnya ya udah jebret, jadi gue pindah ke distro yang lain. Terus gue ada customer dari Jakarta atau dari Medan gitu pengen tato, gue bawa ke samping toko itu kan, ada studio tato juga. Ya mulai dari sana tuh gue merasa oh asik nih orang kayak gitu ya kan. Gue ngobrol-ngobrol di sana, gue belajar lagi. Dari tatonya itu sendiri. Tatonya itu gue punya basic gambar juga kan. Jadi semacam kayak guide ya, modelnya ada tamu kalau lokal ya. Guide, kalau guide sih enggak, ini keberuntungan aja. Keberuntungan aja ya, karena rasa ingin tahu ya, itu mungkin ya. Iya, mungkin dari jalan orang ini buat gue terjun ke dunia tato ya kan. Ya kenapa enggak kayak gitu. Iya, oke. Di sana mungkin contohnya berbeda, ada tamu-tamu dari luar Bali nih, Indonesia ya. Ya, Indonesia yang kayak. Jadi dia mau pengen tato nih, kira-kira ada rekomend nggak tempat tato itu gimana? Betul kayak Jadi gitu. awal mulanya tuh kebetulan di deket toko juga udah Ya, ada studio. pokoknya sebelah-sebelahan lah ini. Distro, tato studio. Nah, dari sana akhirnya kan dapat pengetahuan juga dari Ya, ngobrol dapat itu. ilmu lagi lah. Dapet Jadi nggak cuma hanya di sekolahan aja lo dapet ilmu. Di jalan pun, lebih banyak. Lebih banyak ilmunya ya. Lebih banyak ilmunya. Wow. Kan gue nggak tahu lo tadi ya. Lo belum kenal gue lo. Belum kenal. Oke, nah dari sana kan lu berarti pindah-pindah tempat kerja ya, dari distro satu Ya, dari itu. distro pertama, kedua, kayak gitu kan, Terus sampai itu gue berlanjut. ke tato studio kerja, kayak gitu kan. Oh, sempat di tato studio juga. Iya. Awal-awal mulanya di mana itu? Ya, di samping toko Samping itu. itu. Nah, Samping toko itu gue Masih ingat nggak yang punya tuh? Masih. Siapa? Sekarang udah almarhum kan. Siapa itu? Gangga. Gangga. Dari Singaraja itu. Dari Singaraja. Ya, sekarang udah nggak ada orang. Udah almarhum. Udah almarhum. Ya belum lama, 2 minggu lalu apa sebulan lalu gitu. Tapi dari sana tuh kamu dapat ini ya, dapat banyak pelajaran juga. Ya, gue dapet banyak pelajaran juga, yang positifnya gue ambil, negatifnya gue buang. Nah, itu aja udah. Berarti yang cewek-cewek yang positif hamil lu ambil gitu, lu nikahin. Positif Yang hamil. yang nggak ambil lu buang gitu. Jangan, enggak lah. Wah, lu terlalu. Ya kalau yang nggak begitu, yang negatif yang gue ambil. Oke. Nah, untuk memutuskan, berarti awal-awal tahu tato itu kan dari mesin dulu kan? Iya, gue belajar mesin dulu emang. Gue belajar mesin sampai, ya pokoknya mesin-mesin ecek-ecek lah. Mesin-mesin ecek-ecek gue belajarin, karena Ya, kan masih gue dari pakai teknik juga kan. Ya. Pakai ini dulu ya, pada. Gulung-gulung, pakai sendok, garpu, segala macem lah, kayak gitu. Pakai dinamo, pakai baterai, segala macem. Nah itu gue pelajarin di situ kan, karena gue emang sekolah di teknik juga kan. Iya. Teknik, emang gue suka ngerjain orang juga mesinnya kayak gitu kan. Kenapa enggak gue kerjain ini buat diri gue sendiri kayak gitu. Nah, berarti awal itu dari mesin. Berarti untuk dari mesin itu sendiri, nato pakai mesin itu sendiri udah terbiasa ya. Udah terbiasa, tapi kalau menurut gue ya, kalau mesin itu buat diri gue sendiri nggak dapet Feel-nya. nggak dapet feeling. Gue nggak dapet Itu feeling. berlangsung berapa lama sih lu kenal mesin tato? Yang mesin aja ya? Kisaran 3 tahun, 2 tahun, mungkin kisaran segitu lah. Tapi pernah nato kan pakai itu? Dari outline, arsiran, ke semua itu? Pernah nato itu. Nah, untuk memutuskan lu ke handpoke itu sendiri, itu dari tahun berapa itu? Sebenarnya gue udah tertarik dari tahun 2014 ya. 14, terus 15 gue baru gue kulik lagi lah, gue bilang kayak gitu. Kayaknya Fokus ke handpoke itu iya, sendiri. gue fokusin lagi sampai gue punya mesin, gue gantung mesin gue. Mesin tato. Mesin tato gue gantung. Mesin tato gue gantung, akhirnya gue niatin, gue fokusin, gue semakin lagi diri gue kayak gitu kan. Ya udahlah, fokus di poking. Dan ternyata
lebih asik konsentrasinya kayak gitu. Lebih feel-nya kamu lebih dapat dari feel gue tuh lebih dapet banget. Oh jiwa gue banget nih kayak gitu. Awal mula Jerry kenal handpok itu sendiri, ada nggak sih kulit pertama yang di testing? Ada. Siapa nih orangnya? ini kayaknya horor nih ceritanya. Kalau udah ketawa kayak ini pasti horor nih ceritanya. Horor. Gimana nih? Nah, ini kan awal mulanya ini gimana nih? Ya itu teman-teman kita juga. Siapa ya? Teman-teman kita juga si ini Mandai. Oh Riko, si Riko ya, Riko Padang. Riko. Dia bikin garis di sini ya, udah ayo bikin garis, gue bilang kayak gitu. Itu kan. awal mulanya? Awal mula handphone? Iya, awal mula poking itu. Oh bikin garis panjang gini kamu, oh pede aja gitu kan, nggak tahu ya mencong. Berarti untuk line-nya tuh ada gede, ada tipisnya? Bukan, nggak kayak gitu. Kalau lurus, gede, tipis itu kan oke lah, masih bisa dibenerin. Ini mencong. Lurusnya itu nggak lurus, mencongnya di tengah. Mereng gini berarti? Iya, miring. Orangnya juga miring. Berarti yang nato mereng, yang ditato juga ikut miring. Lebih mereng. Aduh. Sampai udah jadi. Ini apa nih? Ya udah tuh gue namain. Apa namanya? Pertigaan Pelabungin. Berarti mengawalinya itu dari sono. Dari situ. Tapi untuk handphone itu sendiri sterilisasinya tetap ya sama ya kayak tetap sama, nggak jauh beda kayak mesin tato ya. Mungkin mesin tato lebih sensitif lah. Kayak orang nato pakai mesin ya. Kalau mesin itu lebih sensitif karena mereka pakai bahan-bahan stainless kayak gitu. Mereka pakai bahan-bahan stainless. Kalau stainless itu nggak dimasukin ke ruang sterilisasi, biasa karatan itu ya karatan kayak gitulah, apa jamuran kayak gitu ya kan. Berarti handphone itu sama juga ya. Kalau handphone itu mungkin kebanyakan juga kan dari kayu, dari apa itu gitu. Kalau kayu malah lebih ada kayu pilihan yang nggak jamuran kayak gitu. Oh ada juga. Ada. Kalau kayu-kayu tertentu ya. Ada gitu kayu tertentu. Atau emang ada chemistry sendiri gitu loh. Lu pengen pakai kayu jati, bambu atau apa gitu. Ada ya, ada situ. Ada, ya? Kayak semacam kalau jati pecah kalau buat diinin, dia nggak bisa, maksudnya nggak bisa maksimal buat bulat atau diukir kayak gitu kan. Keras. Berarti untuk handpok itu sendiri dari apa sih namanya? Dari bahan awalnya kan dari untuk megangnya itu ya, untuk pegangan jarum ya, itu toolnya dari kayu. Toolnya itu dari kayu. Dari kayu. Berarti dari kayu itu sendiri itu harus bentuknya harus bundar, harus pipih bulat atau gimana? Ya pokoknya senyaman mungkin lah dibikin. Berarti tergantung dari orang sendiri. Tergantung dari orang. Dari objek itu sendiri. Tergantung dari orang yang nggak nyaman ya nggak bisa dilanjutin. Putus aja udah kayak gitu. Ngomong apaan sih? Bodoh amat. Nah, kan tadi udah prakteknya udah ya, udah kenal dunia tato dari mesin, kemudian lari ke lebih kesulnya itu ke hand poking, dari poking sendiri. Jadi itu udah awal untuk mengawali kulit pertama itu dari teman sendiri ya, si Riko Mandai, dan itu hasilnya emang ya. Tapi emang kalau nggak gagal apa ya? Itu kan nggak kita belajar, namanya ya. Lu masa mau baru belajar terus langsung bisa itu nggak ada lo pengalaman hidup lo, proses lo nggak bisa kayak gitu. Ya lo baru lahir masa bisa pergi ke toilet sendiri kan nggak mungkin ya. Baru lahir langsung bisa karaokean kan nggak mungkin juga. Baru lahir bisa mabok gitu kan nggak mungkin. Iya oke, itu prosesnya ya. Nah pokoknya dalam artian tuh udah tadi dijelasin ke Jerry sendiri ya, dari proses awal ya, kehidupan di awal bagaimana dia datang ke Bali sendiri dan mengawali hidup di Bali seperti apa dan bagaimana. Untuk hand poking itu sendiri ya, masih ingat gak sih orang pertama yang kamu tato dari hand poking itu, kamu dapat bayaran berapa? Setelah kamu udah ngerasa yakin, udah ngerasa bisa,
Ada nggak orang? Itu ada. Ada horor lagi nih cerita. Kalau udah reaksinya seperti ini, ketawa-ketawa nggak jelas, berarti ini horor ceritanya. Gila, gue memang bener-bener lagi nggak punya duit kan. Gue main nato nih, ya udah, lo kasih gue 150 aja kayak gitu kan. Oke, itu gambarnya ada. Ya dia ngasih gue gambar. Gambarnya? Ya, gambar kayak semacam dari karakteristik Thailand kayak gitulah, simbolik Thailand kayak gitu kan. Karena emang kebanyakan Hempok itu kan emang di sana ya, etnik gitu ya. Benar, gitu. Kayak dari pattern kayak gitu. Oke, terus dilanjutan. Tawa lagi nih. Horor nih saya nih pas ini. Gue belum makan seharian itu kan. Gue belum makan seharian itu. Karena emang nggak ada pegangan. Emang karena pegangan ada, cuman udahlah cukup buat beli bensin kayak gitu kan. Yang penting gue keluar dulu lah. Untuk transportasi. Iya, yang penting gue keluar dulu lah. Kalau dia main di rumah gue tambah gak bisa makan kayak gitu kan. Jadi gue keluar, gue temuin ya orang ini, gue juga udah kenal dia juga kayak gitu. Udah kenal. Bule ya. Oke, terus udah jadi tatonya kan. Terus digulung nih duitnya sama dia. Gue sih nggak berharap lebih. Maksud gue ya emang kalau rezeki gue sekian dapetnya gue syukurin kayak gitu kan. Pokoknya dari pikiran lo sendiri itu ada nggak nominalnya berapa? Dari pikiran gue ya nominal yang udah gue sebutin tadi tuh ya kan. 150 ya kan. Terus gue pesan nasi padang nih, pakai rendang, makan enak lah. Gue udah lama nggak makan nasi padang ya kan. Iya, oke. Nggak lama gue buka, ada 75.000. Berarti itu bule belum tahu duit ini ya? Duit rupiah dia belum tahu ya? Men nih gue bisa ngasih lebih cuman segini doang, kata dia kayak gitu kan. Gue kirain 750 kayak kan. Tebel soalnya. Tebel ya. 75.000 gulungannya. Nah itu pecahan berapa sih itu uangnya? Gue gak tahu. 10.000, 5.000 atau campur 2.000-an banyak kayaknya itu ya? Enggak ada 2.000, enggak ada 10.000, 5.000, pokoknya kayak gitu loh. Karena saking tebel ini gulungannya ya. Habis itu lu makan nasi padang itu berapa tuh? Berapa duit? Si padang 40.000. 40.000. Di Canggu kan, mahal tuh. 40.000, minumnya es jeruk lagi. 45.000 ya kan? Yoi. 75.000. Sisanya 30.000, sama aja bodong dia. Pengalaman pertama ya itu. Tapi ya udahlah, gue syukurin aja lah kayak gitu kan. Akhirnya ya jalan lagi, ya akhirnya sampai bisa gue ketemu jalan gue sampai sekarang ini detik ini kayak gitu. Nah, kalau sekali nato itu dari Hempok itu sendiri itu pakai ngukur per jam atau gimana sih untuk? Kita punya rule dan artis-artis yang ada di sini juga kan. Oh, berarti komunikasi tetap ya sama tetap komunikasi sama yang lain juga tetap komunikasi kayak gitu kan. Kita punya rule, kita punya pride ya. Per jam itu hitungan kita 1,5 minimum price. Minimum price-nya ini beda lagi, kalau per jam itu 1,5. 1,5. Ya, kalau minimum price-nya itu 2,5 juta. Ya. Itu tetap per jam. Itu minimum jadi itu? Lo mau gambar kecil pun setitik, 2 titik, 3 titik harus tetap bayar 2,5. 2,5 itu minimumnya. Minimum price-nya. Berarti gambar itu udah jadi dengan harga 2,5 juta. Iya. Berarti nggak dihitung per jam? Enggak. Kalau minimum price itu nggak dihitung per jam. Tapi sekali dia ngasih gambar, lu buat udah beres, bayarnya segitu. Iya. Gede atau kecilnya? Gede atau kecil, pokoknya minimum price 3 titik itu ya udah harus bayar 2,5. 2,5 juta ya. Iya. 2,5 juta. Nah, kalau ngitungin hitungan per jamnya itu 1 jamnya 1,5 juta. Oke, gitu. Nah, untuk bayaran pertama lu sendiri, lu Jer. Bayaran pertama nih. Istilahnya lu udah sosok yang udah bisa di inilah untuk keahlian lu sendiri ya dari nato itu. Berapa sih yang lu tangan pertama nih yang lu dapat bayaran tuh berapa? 4.500.000. 4.500.000. Ya. Itu gambarnya apa?
Itu gambar desain dari gua Oh, dari desain sendiri, ya, bukan dari tampil. dari desain sendiri. Awalnya kita ngobrol apa yang gue sharing-sharing suka tetap ya. ya. Maksudnya gua mau kayak semacam pengen pendekatan dulu lah, pendekatan bukan gue Chemistry. pecarin kayak gitu. Chemistry dulu ya. Iya. Soalnya kan harus memberikan pelayanan yang bagus juga. Yoi, benar kayak gitu, karena tato ini kan seumur hidup, bukannya asal tato aja kayak Abadi gitu. lah istilahnya. Abadi. Karya abadi. Ya. Oke, dari sharing-sharing itu sendiri akhirnya ketemu, Kira ketemu gambar, gue gambarin. gambar tangan dulu. Ya gue manual, gue nggak pakai digital. Berarti lu gambar dulu itu ukuran lu yang nentuin apa dia? Ukuran gue ngeliat ukuran orangnya itu juga. Berarti dari posisinya dulu Dari ya. space-nya, Ya, dari space-nya. space yang mau ditatonya itu ya gue lihat juga. Terus baru gue gambar. Kayak gitu. Berarti ngikutin itu. Nah, untuk dealing ininya sendiri, bayarannya sendiri gimana? Ya dealingnya itu ya ini mungkin kisaran 3 jam gue bilang itu 3 jam. 4,5 juta. Jadi 4,5 juta. Jadi udah beres gitu, tinggal Udah bayar beres gitu aja. gitu. Udah. Tapi kalau nggak sesuai target, istilahnya ternyata lebih cepat, jadinya 2 jam lah jadinya. Itu gimana tuh bayarannya? Ya tetap bayar segitu. 3 juta. 3 juta. Gitu. Nggak Berarti tetap bayar 4,5 hitungannya juta. itu per jamnya itu ya, berarti ya itu 1,5 per jam itu. Berarti emang kembali ke customer itu sendiri dan ke kitanya sendiri. Benar, kayak gitu. Berarti ini bisa dibilang nih salah satu contoh juga ya di kehidupan kita juga ya. Jadi Benar. kita punya pelanggan, customer, apa yang dia mau, ya harus kita ikutin. Tapi kita sesuaiin dulu gitu loh. Karena Iya. tergantung- ini kan yang dicari adalah kenyamanannya itu sendiri kan ya. Jadi gue juga punya rule juga di gue sendiri juga punya rule juga kayak gitu, nggak sembarang. Lo datang nih ke tato studio ya kan, terus lo nggak tanya mau tato apa, terus tiba-tiba harus langsung duduk di depan komputer googling gambar. Ini Itu banyak banget, itu namanya pencetak uang atau pabrik kayak begitu. Berarti lebih ke ini dunianya Jerry sendiri ini kan lebih ke pendekatan dulu ya, komunikasi kalau dulu gua ya. lebih komunikasi dulu. Ibaratnya gua nggak mau kayak lo datang bikin tato udah selesai, nggak mau gua kayak gitu. Berarti ada cara-cara tersendiri gitu ya, Ada. Nah, dari Jerry sendiri nih kan, dari teman-teman mungkin yang udah paham ya dengan dunia tato atau yang belum juga paham, ini pasti bingung juga kan. Ini cara mempromosikan diri sendiri nih gimana itu, Jer? Biar orang tuh tahu kamu Mempromosikan tuh diri gue sendiri. Gue beruntung sih, gue laki juga. Maksudnya kayak ketemu, emang niat gue baik ya, bukannya niat gue mau nyolong kayak gitu kan. Ya ketemu sama orang baik juga. Ya kalau gue ketemu sama orang jahat ya pasti nggak ada kebaikan yang datang ke gue. Iya, gitu. Itu sih. Nah itu gimana tuh ya, awal mulai untuk Ya mempromosikan awalnya diri? Medianya apa aja nih untuk promosi? ya gue Sosial sosial media entertain ya? kayak gitu. Jadi gue langsung bukannya di dunia maya ya, bukannya di sosial media. Ya gue sosial, ketemu sama orang banyak. Kayak Berarti gitu. nyari link gitu ya? Ya, Ketemu gue nyari berarti koneksi lagi kayak gitu. Gue nggak, maksudnya ya emang gue udah punya kayak semacam sosial media kayak gitu, cuman nggak gue apa sih nggak cuma mengharapkan dari situ aja. Ini handphone bukan Tuhan, men. Iya. Keren. Oke. Mungkin bisa lebih dibilang tuh kayak sosial media itu lebih ke gambarannya lah itu sebagai ini aja Ya sih, gitu. ibaratnya di zaman dulu kan lo bikin portfolio harus gambar di kertas, apa sekarang ini di digital itu ya kan. Ya sekarang udah modern, ada aplikasi-aplikasi terbagus ya kan buat bikin portfolio lo itu di sana. Ya udah gunain itu aja. Karena lu berdoa, aduh ya Tuhan gue dapet customer dong, sama handphone nih lo ngomong. Lu dikata orang gila bener. Kalau lo nggak ada usaha buat ketemu orang ya kan. Berarti lebih berharapnya di sosial media tuh beda dengan yang aslinya. Beda dari yang kehidupan lo itu sebenarnya kayak gimana sih, kayak gitu. Berarti Jerry sendiri tuh lebih memilih langsung ke interaksi sosial. Iya, itu langsung sendiri. ke Langsung sosial. meet up aja, ketemu aja langsung. Jadi secara tidak langsung kan mungkin ini di daerah Canggu ada rame nih, di daerah Kuta ada yang rame ini. Jadi lebih ke
langsung terjun ke lapangan. Langsung terjun ke Jadi lapangan, ngobrol-ngobrol, kayak perkenalkan gitu. diri, ngapain? Perkenalan Mungkin diri. dari visualisasinya mungkin masa sih kamu tukang tato tuh gimana kan dari oh ini aku ada sosial media. Berarti Itu bisa dia. nunjukin itu. Ini kan buktinya cuman dia. ngebantu aja. Ini kan ngebantu kita untuk meyakinkan orang. Oh, dia nato kayak gitu. That's it. Ya kan? Iya. Berarti untuk bayaran pertama tadi adalah 4,5 juta ya. Nah, itu dari teman ke teman. Jadi kayak ya itulah ketemunya orang-orang baik juga. Kayak gitu. Nggak maksudnya gue nggak berharap lebih buat gue dapat sekian nih hari pertama 1,5 kayak dari 75.000 itu. Siapa tahu ya 75.000 jadi 7,5 kan. Nah itu dia, itu kan doa gue ya udah, gue syukurin aja kayak gitu. Syukurin lu. Iya syukurin lu mendapat arak sebotol. Udah cheers dulu dah biar enakan. Cheers. Iya, oke. Sorry guys ya. Mengawali hidup 4,5 juta. Berarti dari sananya tuh udah punya tempat tinggal atau gimana? Masih ngekos gue nato di pantai. Nah, natunya di pantai. Nato gue di pantai itu di pantai. Nah, eksekusi lu ketika udah dealing sama customer lu ya, itu ada nggak permintaan khusus dari customer lu sendiri? Mungkin yang namanya bule ya, kita kan apalagi lu kan orangnya lebih ke otodidak, jadi orangnya nggak rule gitu lah, nggak dari yang itu harus punya studio atau gimana ya. Ada nggak permintaan khusus lu mungkin? Aku pengen ditato sama kamu, gambarnya ini udah deal, tapi aku maunya tuh nanti proses pembuatannya ini aku pengennya di sawah. Jadi ada tempat-tempat aku pengennya di pantai gitu. Ada nggak itu permintaan kayak gitu? Permintaan kebanyakan di pantai karena kan video pertama kali gue keluar itu bisa gue ketemu dengan sesosok bidadari. Ngomongin mantan ya? Ais. Ya, itu ada nggak? Jadi ada beberapa customer tuh yang mintanya di Punya pantai request, punya kayak request gitu sendiri. kan. Iya, mintanya di pantai yang sama lo waktu pembuatan tato lo itu yang sama di video. Berarti kayak atas gitu. dasar rekomend dari sana juga. Iya, Oke. atas dasar dari rekomend sana juga. Cuman gue berpikiran sekarang seperti ini, is okay kalau mau di pantai kayak gitu, is okay kayak gitu. okay. Tapi kita harus datang jam sekian biar nggak terlalu timing, panas. kayak timingnya gitu kan dia. Oke, timing. Kalau terlalu panas bule cepet banget sunburn, man. Iya. Kebakar kulitnya Kebakar. kan, kayak gitu. Dan di sana juga waktu proses nato juga kan nggak boleh kena sunblock juga kan. Iya, nggak bisa pakai sunblock kayak gitu. Nah itu kan permintaan khusus nih dari customer. Itu ada harga khususnya juga nggak sih? Atau emang sama per jamnya itu 1,5? Itu sebenarnya gue nggak berpatokan dengan hal yang apa Price, yang dia mau ya. Mm-mm. Ya per jam gue segitu, minimum price gue segitu. Berarti harus ngikutin rule itu. berarti? Ya harus ikut dengan harga itu. Kalau lo mau segitu, Oke. it's okay. Kalau enggak, Tapi kalau lo masih nawar-nawar lagi ya udah di rumah aja. oh di rumah aja. Kayak semacam, oh gue pengen punya kenang-kenangan nih nato di Bali tapi di pantai. Oh itu gue lebih appreciate. Maksudnya gue lebih menghargai dengan idenya dia kayak gitu loh. Masa dia udah ngasih ide ke gue idein lagi. Kalau gimana kalau nato di kamar mandi? Kayak nggak mungkin. Nggak mungkin sambil nyanyi-nyanyi ya kalau kayak. Nah berarti ada nggak sih ritual-ritualnya juga sebelum lu nato? Jer? Ya kalau misalkan di sini kan kayak semacam lu minta izin lah sama leluhur sini kan. Leluhur sama alam semesta juga. Iya kayak gitu ya udah menyediakan kita ya harus ngikut dengan rule yang ada di sini bakar dupa kayak gitu. Ada untuk ini Ya, nggak tuh? karena gua nggak mau udah lurus jalan belok, Buset, kagak enak banget men, jatuh itu. Kepleset lu. Pleset. Iya, Dalam gua nggak artiannya? mau. Dalam artian lu tinggal di Bali ya udah lu pakai aturan yang ada di Bali. Di mana kaki dipijak, di sana langit dijunjung. Betul. Pinter anak Itu SD ya. dia. Jadi istilahnya di sini yang dulunya belum paham dan belum kenal Bali, akhirnya setelah di Bali, lu sendiri udah memahami Bali itu sendiri itu seperti apa. Iya, gue udah memahami. Jadi ada beberapa teman-teman gue yang dari spiritualan kayak gitu kan. Terus gue ditanya sampai kayak, lo ngapain sih di Bali?
kerjaan lo apaan sih di Bali kayak gitu kan. Terus gue ceritain hidup gue di Bali seperti ini, ya mereka ngedukung gue sampai temen deket gue itu ketemu di Kuta, dia bikin bar. Gue sekarang nato kayak begini, disupport sama dia sampai gue dikasih udang, men, lo harus pakai udang kalau lagi nato. Berarti biar ada alamat sendiri, ciri khas sendiri. Iya gitu itu dia, tapi gue bukannya nggak menghargai apa yang dia beri, tapi gue pengen jadi dengan ciri khas diri gue sendiri. Kayak ada gitu. Karakter gue ada harus gue ini ikutin. gue kayak gitu. Jadi gue nggak bisa masukan orang gue terima, tapi dengan cara fisik dan visual diri gue sendiri gue nggak mau ngerubah karakter lu gue yang udah dalam ada, artian di sana tuh yang gue bangun kayak gitu. lu nggak mau dirubah oleh orang lain lah istilahnya. Iya. Karena emang titik kenyamanan lu emang gue harus seperti ini, penampilan luar gue, visual gue seperti ini ketika mau nato orang, dan ketika gue nato orang ya gue harus seperti ini. Iya, Jadi nggak seperti bisa dirubah. itu. Iya, dan Walaupun lu dikasih kostum ataupun topeng, jiban, poltron, gol, apa itu kayak gitu kan nggak masuk ya. meskipun Satria Baja Hitam juga gue terima, udah gue simpan kayak gitu. Nggak, Berarti bukan termasuk pengamen kostum juga bukan? kagak lo kira Saeb. Aja cocok. Aduh. Jadi batuk gue. Batuk Pak Haji. Batuk aja sendiri. Ngopi dulu lah. Yoi, ngopi kita ya. Oke Jer, wah mantap nih story-nya ya. Ya kayak gitu. Jadi dengan gue sebelum NATO itu gue ceritain ya gue harus bakar dupa, gue bilang kayak gitu. Ya gue minta, gue minta izin dulu sama yang punya tempat di sana yang nggak kelihatan kayak gitu ya kan. Masa gue sembarangan aja orang dari luar Bali lebih kayak menghargai gitu. Lebih menghargai orang-orang sini dan sekitaran teman-teman deket gue lah kayak gitu. Kayak lo datang ke sini ya kan, datang sini lo ngapain? Balik gue minta makan, kayak kopi gitu ya. Kan gue orangnya jarang ngomong ya kalau ketemu lu. Ya. Gue diam. Tadi kan pas mau pulang ya, jemput dong. Temen yang peduli kan emang kayak gitu kan? Iya benar. Lu kan peduli sama gue. Ngomongin apaan sih lu? Terakhir gue minjem duit berapa? Ya udah. Oke. Ada ngomong apa sih? Oke, Jar. Sekarang ini kan, waduh. Ini gue dulu gue taunya lu kan masih di nongkrong tempat-tempat temen kan ya, di distro, di event-event acara-acara musik ya underground. Habis itu di tongkrong-tongkrongan, tempat sablon teman lah gitu. Itu lama kan itu. Udah lama banget, dan itu juga gue masih proses juga hidup gue kayak gimana masih belum jelas. Bener. Oke. Dan sekarang terakhir kita ketemu gara-gara si teman sih ya, si Ade ya di kita ya. Akhirnya kita ketemu lagi sama teman-teman lama, dan gue gak nyangka lu sekarang udah wow. Lu lebih sukses dari gue sebenarnya. Lu udah punya tempat tinggal sendiri di sini. Enggak, men. Kagak, enggak ada yang sukses, enggak ada yang enggak sukses. Semua lebih kita kan butuh proses. Lebih ke berprosesnya. Karena orang sukses tuh salah satu orang yang emang udah nggak perlu ngapa-ngapain karena udah sukses. Iya. Yeah. Kakek-kakek men, itu udah sukses umurnya segitu. Karena udah nggak mungkin ngapa-ngapain lagi. Karena gue juga suka gitu. Dia gue udah sukses sekarang, entar dulu sukses ngapain? Kalau gue sukses ngapain gue kadang bangun pagi gue harus kesini kesono siang, belum lagi dan malam gue kerja sampai pagi itu gimana gue? Waduh, gue belum jadi contoh orang sukses, gue orang masih proses gitu. Ya kesuksesan kan bukan dari ucapan orang men. Dari diri pribadi lo sendiri, dari usaha sendiri, kerja keras lo sendiri. Kayak gitu. Ini bisa dihitung dari tahun 2008 lu di Bali sampai sekarang di tahun 2021. Ada nggak sih lu kangen atau pengen pulang ke kampung lu sendiri, Jakarta? Sebenarnya ada. Sekarang kan bokap sendiri nih. Ya, terus gue udah ngobrol sama bokap, kayaknya gue nggak mungkin tinggal di Jakarta, gue bilang. Alasannya? Hidup gue udah di sini. Di Bali. Nyawa gue udah di sini, gue bilang kayak gitu. Tapi sebisa mungkin kondisi lagi
susah kayak gini ya. Susah kan bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena keadaan. Karena bukan karena keadaan juga. Jadi karena apa sih? Karena waktu yang belum tepat lah. Waktu yang belum tepat. Kalau misalkan waktu udah tepat, ya gue bisa pulang pergi lah. Meskipun event itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, otomatis gue pasti harus nengokin bokap atau pulang kampung. Iya, 2 atau 3 hari kayak gitu kan. Istilahnya kan pulang kampung untuk ngobatin kangen aja. Iya, ngobatin kangen aja. Ngobatin doa-doa dari ini ya, menjawab doa-doa dari orang tua sendiri. Itu betul. Sampai karena selama ini yang gue jauh dari orang tua itu ya gue buktiin. Gue buktiin ya. Gue nakal ya, gue nakal. Tapi gue mandiri dan berdikari gue di sini. Nggak nyusahin, maksudnya nggak nyusahin keluarga yang ada di rumah kayak gitu kan. Masa lo beli rokok nggak bisa. Tinggal sama keluarga masa lo beli rokok nggak bisa. Gue jauh dari keluarga gue bisa, gue usahain bisa meskipun itu ngutang gitu kan. Kayak gitu. Karena dari lu sendiri yakin akan bisa. Dari diri gue sendiri karena gue yakin gue masih bisa hidup kayak gitu. Gue nggak mau kayak semacam pohon lah, benalu. Nunggu harus disiram. Nunggu harus disiram lo baru tumbuh. Nggak mungkin juga kayak gitu. Masa lo siram langsung lari ke lubang. Berarti lu nggak mau jadi pohon berarti ya? Gue nggak mau jadi benalu, bukannya nggak mau jadi pohon. Kayak gitu. Gue nggak mau jadi benalu. Kira lu dulu waktu sekolah kan, kita kan biasa nih di sekolah kan waktu TK atau SD kan ada teater kayak gitu kan, pertunjukan mau perpisahan atau apa kan ada yang bisa jadi pangeran, ada yang jadi ratunya, ada yang jadi pohonnya. Gue jadi lighting di belakang layar. Bukan lu jadi batunya. Gue jadi lighting di belakang layar. Oke, kembali ke keluarga nih Jar ya. 2008 sampai 2021. Restu yang mengawali lu berangkat ke Bali itu yang pertama dari siapa sih? Dari bapak, ibu, atau? Dari semuanya, dari kakak gua, orang tua gua, dan ini dari apa ya? Gua paling disayang sama nenek sama kakek. Nenek sama kakek. Nenek sama berarti kakek. Selama lu dulu sama keluarga lebih dekatnya sama nenek. Sama nenek sama kakek. Sama nenek sama kakek. Kakek gua udah nggak ada, berarti ya udah cuma nenek gue doang yang. Berarti sekarang nenek masih? Nenek masih sekarang. Nenek masih. 99 tahun sekarang. Wow. Panjang umur. 98 sampai 99 tahun lah kayak gitu. Ada resepnya nggak sih itu panjang umur? Ada. Apa? Kan tempe aja lu tiap hari. Tempe orek ya? Tempe tanpa bumbu ya? Berarti lebih dekatnya sama ini ya, sama kakek sama nenek ya? Iya, kayak gitu. Berarti orang yang paling lu kangen sendiri? Kalau orang yang paling gue kangenin sendiri sekarang ini ya gue ke nenek lah. Nenek ya? Otomatis gue ke nenek karena gue lebih banyak dapat support daripada bokap gue yang support gue kayak gitu. Karena gue nggak mau apa yang dia pengenin, apa yang mereka pengen, gue harus jadi seperti apa yang mereka mau, nggak mau gue kayak gitu. Jadi gue mau jadi diri gue sendiri. Itu dari orang tua? Itu dari orang tua, tapi kalau nenek gue sendiri full, gue 100% mensupport siapa diri gue kayak gitu. Kayak ya gue kayak nyablon ini kan, gue sebenarnya gue udah nyablon juga di Jakarta. Nyablon juga. Kayak gitu kan, nyablon itu meja lantai gue bikin, bukannya meja kayak begini yang udah meja rotari enggak ya? Enggak, bukan meja rotari, meja lantai gue bikin. Nanti berarti yang single yang pindah-pindah kayak gitu ya? Bukan, gue bikin di lantai. Pakai cukil gitu? Ya kalau orang itu kan pakai cukil, tapi gue tetap pakai screen. Oh, berarti nyablonnya di lantai? Nyablonnya di lantai. Oh, nggak pakai meja? Nggak pakai meja gue. Ya gitu. Dan berkat dari nenek gue, ya udah semoga sukses. Alhamdulillah, gue dapet vendor banyak banget lagi pesanannya. Pertama kali gue ketemu orang itu, ya udah 100 pieces bikin.
100 pieces. Baru pertama kali itu gue tahu yang namanya 5XL. Buset, nih orang segede apaan? Segede kapan lu ya? 5X ya. 5XL man, imagine. All size kan dari XS paling kecil ya. XS sampai ke XL doang ya. Paling banter double XL. Ya. Double XL lah. Nah, ini 5 ya. Iya, triple XL pun juga kan jarang kita ada Jarang. buset. Nah, ini 5XL buset dah. Berarti Ini 5 orang XL. XL terus ya berarti ya? Iya, itu dia. Ini orang sampai kalang air ini. Itu XL. Berarti kan 5 XL itu berarti ini Ganian terus berlima berarti diikat. Diikat. Satu ikat tuh berarti 5 itu 5. Dari situ gue dapet support dari nenek gue sampai sekarang pun nenek gue masih support kayak Masih gitu. support ya. Berarti koneksi lu sendiri sama nenek udah sering-sering PCS nggak? Ya kadang Video call. gue nelpon sepupu Video call, gue. video call. Iya. Video call. Kadang gue nelpon sepupu gue pakai video call terus disambungin ke nenek. Tapi Nenek gue masih dengar? Masih dengar. Masih Nenek normal? masih normal, bisa jalan, Hampir bisa 90 ngeliat, bisa tahunan lebih ya? pokoknya masih bisa masak, masih bisa ngurusin anak-anak. Konser gitu. Ya itu kadang di musola itu hadro. Banget lu. Tapi ngomong-ngomong katanya nenek lu sendiri tuh breakdance juga. Hah? Breakdance juga. Breakdance kagak, koprol ya. Atlet berarti ya, atlet gimnastik ya berarti. Ya? Nah, bicara soal tentang sosok seorang ini ya, itu di akun sosmednya itu namanya adalah Silver pakai Y, Silver Jerry. Yo. Nah, dan juga katanya nih, lu katanya emang ini ya ada hubungan sama Mawang ya katanya. Apa lo kata? Serius gunanya nih, serius. Mawang gue kagak tahu siapa tuh orang. Mawang yang nyanyi itu. Yang gue tahu itu bawang merah, mawang putih, bawang merah. kayak Itu gitu. bawang Bambang. Mawang. Itu yang nyanyi itu ya. Nunina. Iya. Banyak kami minum panadol tuh. Lalu ini saudara tiri katanya. Apa lo kata? Ngirit loh. Dia yang kayak gue. Oh dia yang kayak lu. Iya, dia yang kayak gue. Dia yang mirip-miripin lu berarti. Oke. Tapi lucuan Mawang sih ketimbang lu. Tapi suksesan Mawang ya. Iya, nasibnya oke itu dia. Ya, Saudara tiri soalnya ya. orang nggak ada yang tahu, men. Orang nggak ada yang tahu. Ya karena Ya, masa? nggak kenalan ya makanya nggak tahu. Iya, orang nggak ada yang tahu. Iya, lu ngeliat orang nih, bisa cewek cakep lewat ya kan. Lu panggil sayang gitu. Sayang. Nggak nengok-nengok ya. Kalau gue sih ada di situ, gue sautin. Apa? Sayang lu nggak kenal. Ini ngobrol sama orang Jakarta tuh, pinggiran Jakarta ya, Bekasi, pinggiran Jawa Barat nih. Kayak gini udah, bonyol-bonyolannya udah. Ngejablak aja gitu. Aduh, diem-diem baik. Ya lu, orang nggak kenal panggil sayang-sayang. Sayang nggak kenal. Duh sayang nih kalau nggak kenalan. udah lewat. Panggil lu kenalan dong, kayak gitu. Oke, Jer. Selama lu hidup ya, sampai sekarang ini ya, dalam hidup lu sendiri, ada nggak sih pelajaran hidup yang bisa lu ambil sampai saat ini? Ada nggak sih selama perjalanan hidup lu dari Jakarta ke Bali? Ada, makanya ini salah satu simbolis dari gue juga. Nah ini dari sepatu nih, maksudnya ada nggak nih? Maksudnya maksud ada, tersendiri? maksud dan maknanya itu ada. Gue Apa? kayak semacam apa ya? Kalau selagi gue punya temen, kalau selagi masih mau jalan maju-maju bareng, berjuang, Jalan kayak untuk kan. maju ya? Iya. Asal jangan lo ngasih duri ke gue kayak gitu. Berarti ini dari kaktusnya itu adalah duri itu sendiri. Iya. Kayak gitu. Mungkin Jangan kasih duri ke gue. Kalau lo pengen maju bareng-bareng, kalau mau sakit bareng, kalau mau sehat bareng kayak gitu. Karena untuk maju itu adalah ke atas, tumbuh ya. Yoi, bener. Nah, untuk sementara dari filosofi sepatu ini sendiri adalah alas kaki lu untuk menuju itu ya. Dalam artian alas kaki ini adalah
nggak mungkin lu pakai kaki telanjang untuk jalan di bawah terik matahari ataupun di jalan yang berlubang, berliku atau gimana ya. Betul, kayak gitu. Atas dasar kalau nggak restu dari orang tua, keluarga, dari teman atau siapapun, lu bukan orang istilahnya kayak gitu ya. Betul, kayak gitu. Jadi ya gue cuman satu sih yang inget dari pesan nenek gue ya. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek jadi orang baik. Ya, meskipun lo dihianatin, meskipun lo dijolimin segala macam, ya udah. Emang lu pernah dijolimin? Sering banget. Wah serius lu? Iya, Laki kan? sering banget gue dijolimin. Sama siapa? Laki? Gue disangka cewek itu kan gue dijolimin. Lu dijolimin lewat belakang berarti ya? Aja. Bayar berapa, Jer? Kagak, maksud gue ya jolimin itu kan kayak lo semacam cuma dimanfaatin doang. Kayak gitu ya kan. Istilahnya kebaikan lu dibalas dengan air payudara, bukan ya? Bukan itu ya. Jadi kayak lo dimanfaatin nih ya, tetap aja lo harus baik kayak gitu kan. Lo nggak usah perlu. Kalau lo pengen marah ya marah sekalian, tapi jangan di depan orang itu. Kayak gitu. Lo marah, lo mandi lah. Teriak gitu. Kalau lo teriak, pergi kemana gitu kan. Ntar kalau lu teriak berarti tangga lu yang marah. Kalau dia marah berarti dia ya udah emang Ya kan karena lu gitu. teriak kan tangga terganggu jadinya. Ya nggak teriak di rumah juga keles. Tapi tempat teriak tuh juga tempat mengekspresikan kemarahan tuh ada tempatnya juga. Ada tempatnya juga lah. Mungkin lebih milih ke studio rekaman gitu. Nah, Studio bisa musik. itu. Karena pakai peredam soalnya. Nah, lo ngomongin Mawang, dia kan marah-marah itu ya. Oke. Dia makanya nyanyi marah-marah itu dia. Sepatu dan kaktus ya. Wow. Ini perjalanan hidup gua, filosofi gua juga kan. Masa lo harus nggak berani, maksudnya sih kayak gini. Lo harus berani, lo harus terima kalau lo salah. Lu salah. Kayak gitu loh. Dan tuh di situ filosofinya juga ya udah, kalau emang gue salah ya gue perbaikin. Kalau emang gue nggak salah, apa yang harus gue perbaikin? Paling nggak ngumpulin kebaikan terus. Nah, ya paling nggak, ya terus lo coba baik kayak gitu. Ya baik-baik aja gitu. Iya, yang baik-baik aja, meskipun lo sedih nggak punya uang 1.000 gitu kan. Masih ada teman kan. Gitu. Gimana kabar lo? Baik. Gitu. Itu kan baik. Iya, baik. Ujung-ujungnya gitu aja. Ujung-ujungnya minjem duit ya. ya mentok-mentok kayak gitu ya. Datang nih. Ngopi dulu lah. Mentok-mentoknya kayak gitu ya kan. Ngopi dulu kita iya, ya. ngopi dulu. Ngobrol. Gimana nih Nato? Ya lancar. Koneksi bagus ya. Ya udah gini. Ujung-ujungnya gue pulang ya. Gue pulang ya. Pas mau ambil motor, dongkrak, set. Ada 100.000. Pinjam dulu ya. Ya elah, ngomong diri sendiri ya. Nah, itu kan yang namanya, ya kita harus saling ngerangkul lah sebagai teman juga kan. Ya, kalau kita nggak punya keluarga di daerah rantau, siapa lagi men? Kalau bukan teman, kayak gitu loh. Teman tapi nggak nemen gitu ya? Teman tapi nggak nemenin, gila loh. Nah itu salah satu istilah di Jakarta sendiri ya, sama pinggiran Jakarta. Itu ada salah satu bahasa dulu waktu saya masih di Bekasi lama, teman-teman Cikarang di daerah kecamatan itu emang banyak ngasih saya pelajaran. Dan itu emang wow, pengalaman yang sangat spektakuler ya. Kalau jadi temen tuh jangan nemen. Maksudnya apa? Bingung waktu itu. Bingung, pasti lo bingung. Apaan sih maksudnya jadi temen? Ini kan nemen. Nemen kan ada kata bantunya juga, nemenin, ditemenin, temennya dia atau gimana? Maksudnya nemen apa sih? Ya ini di Jakarta nemen tuh apa sih? Kebangetan ya. Itunya jangan boleh jadi teman, tapi jangan kebangetan itu dalam artian memperdaya atau apa sih namanya, memanfaatkan teman itu. Ya, itu jangan kayak gitu. Ya kalau kita mau maju bareng-bareng ya silakan, kalau nggak mau ya udah tinggalin. Kayak gitu. Kalau maju bareng-bareng itu sebenarnya itu filosofi ataupun pelajaran dari sikap baris berbaris ya.
Siapa Bener. yang depanan, siapa yang belakangan itu emang udah dari sikap baris berbaris itu sendiri. Iya bener, berarti lu alumni Paskibra ya? Kagak, gue pramuka dulu. Pas Gibra gue gak lulus. Gue pramuka dulu. Yang Indonesia Raya lo nggak hafal. Aduh. Oke, ini banyak yang diceritakan oleh sosok seorang Jerry ya, dari mengawali dia berangkat dari Jakarta ke Bali sampai jatuh bangun di Bali dan kenal dengan dunia tato itu sendiri di Bali sampai memutuskan untuk aku harus jadi, aku harus bisa, dan aku harus penuhi doa dari keluarga, keinginan dari keluarga, keinginan dari diriku sendiri, doaku sendiri juga yang disertai oleh keluarga sendiri, dan akhirnya sekarang Jerry ya menjadi sosok seorang Jerry itu sendiri. Iya, kayak gitu. Gue nggak mau berubah. Kayak gitu. Ya jelas lu nggak mau berubah karena lu emang anggota Power Ranger. Lu emang anggota Power Ranger, bisa berubah. Gue keluarga Power Ranger. Gordon. Gordon Alpha ya. Ay. Gordon. Aduh. Gak nyambung dong. Oke, itu tadi kita udah bahas ya dari apa sih? Sosok dan sisi lain dari Jerry itu sendiri dan dunianya sendiri, dari dunia tato sampai nyablon sampai semua hampir ada aja yang dikerjakan untuk menyambung hidup di Bali sendiri. Iya. Dan mungkin ada yang punya pengalaman hal yang sama dengan Jerry, ya kita sama-sama saling support aja. Tak kenal maka tak sayang, itu aja sih. Sayang gue nggak kenal. Iya, dia sayang kalau kenal. Itu dia kan karena kenal kan. Ini. Karena nggak kenal kan nggak jadi mungkin sayang ya. Iya bener. Pikir-pikir dulu kan. Iya. 2 kali dulu ya. Kalau lo kenal, coba. Ini orang kayak begini amat. Aduh. Jar. Ada. Oke. Sip. Dari sekian perjalanan hidup lu, Jar, ada nggak yang pengen lu share nih dari diri lu sendiri, dari pribadi lu sendiri, yang perlu orang lain tuh tahu dari siapa lu sendiri? Ya gue dari keluarga yang nggak punya kayak gitu. Dari pengen punya, lo harus punya kayak gimana caranya? Apa yang lo harus kerjain? Kayak gitu. Masa lo harus jadi kayak, kalau gue lebih baik tangan di bawah daripada gue lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah kayak gitu. Masa lo harus terus-terusan kayak begitu? Enggak, men. Dari lo kecil juga udah dikasih terus kan sama nyokap bokap lo. Sebisa mungkin lo harus bisa ngasih apa yang terbaik buat orang tua sekarang. Itu yang Walaupun lagi, tidak melakukan hal yang sama yang pernah diberikan sama orang tua. Itu dia benar kayak gitu. Sebenarnya bukannya guru. Yang apaan sih itu? Apa sih? Apaan sih, gue lupa. Lu ingetin gue dong. Lu ngomong apa sih? Lu nggak cocok ngomong bener, sumpah. Sumpah nggak cocok ngomong bener orangnya. Lu belum saatnya lu jadi ustadz, belum cocok lu. Bukan sok menggurui. Iya, bukan mengguruin ya. Jadi kayak semacam ya, pengalaman hidup. Iya, sesosok apa sih? Lo udah ngasih, tapi lo berharap dapat timbalan kayak gitu. Berharap lebih dapat timbalan kayak gitu. Gua nggak tipe kalau orang kayak gitu. Apa yang lo pengen dapat lebih ya lo harus kerjain apa yang lo bisa. Kalau lo nggak bisa, ada kerjaan, usaha lagi. Ya lo harus bisa kayak gitu. Lo udah kayak tadinya gue emang kayak semacam apa ya, bikin bunderan kayak gini aja di tato itu gue nggak bisa sebenarnya, susah. Bikin bunderan. Bunder aja itu susah, yang maksimal ya. Yang maksimal. Iya. Yang nih. Dalam artian bentuk ininya ya, bentuk sempurnanya. Bentuk sempurnanya lingkaran itu ya tadinya gue wah susah nih bikin kayak begini kayak gitu kan. Orang-orang bilang wah lo tahan napas mati men. Tipsnya lu dikasih kan. Iya. Lo tahan napas kayak gini kan. Lo bisa potong kuping gue. Apa yang paling tersulit di
tato artis itu diempok kayak gitu. Bikin garis pun juga masih susah kayak gitu kan. Ya. Perlu pakai stensil nggak sih? Kalau gue lebih ke prefer buat freehand ya. Freehand itu malah lebih memudahkan gue juga daripada stensil. Kalau stensil itu kadang Stensil kan kita ngikutin itu kan ya? iya cuma ngikutin gambar yang ada di situ aja. Kadang ya gue juga pakai stensil juga, tapi udah gue gambar dulu di buku geometri kayak gitu. Nah, dari tato gue sendiri pun juga gue banyak pelajaran kayak gitu. Masa gue nggak bisa kayak gitu. Oh, dari apa yang lu tato sendiri di kulit lu sendiri? Bukan tato di kulit gue, gambaran yang gue dapat seperti itu. Masa gue nggak bisa? Pastilah bisa. Penuh keyakinan aja kayak gitu. Kalau lo nggak yakin, Dia nggak yakin, nggak jadian. iya. Kalau lo nggak yakin, pasti nggak jadi. Orangnya juga nggak jadi Nggak nato. sah kan? Kayak gitu. Guanya yakin, dianya enggak gitu. Oh, bener. Terus gimana itu ujung-ujungnya? Ya udah lo pacaran aja seumur hidup. Waduh, berat nih. Oke. Jar, selama lu di Bali, Jar, lu kan kebanyakan interaksi sama ini ya, sama bule ya. Ya, Pacar pertama bule lu siapa? itu dari Australia. Dari Australia. Dari Australia, Nama? dari Australia, dari Australia, dari Australia. Banyak ya? Dari Australia, dari Australia, dari Australia. Gue nggak bisa sebutin banyak atau enggak Ya ya. karena beda KTP soalnya. Ya karena kan itu bukan, Privasi ya. gue bukan sensus penduduk. Iya. Masa gue harus sensus yang datang ke gue. Sombong ya istilahnya, sombong ya. Berarti pacar pertama bule Australia. Australia. Bertahan lu berapa lama? Setahun, 2 tahun? Bertahan, bukan bertahan gue ya. Bertahan tuh cewek sama gue berapa lama. Karena kan sistem pemikiran kita kan beda ya sama luar sama lokal. Ya, kalau dia mau terima gue dengan apa adanya, is okay. Oke. Kalau dia pengen ngontrol atau pengen merubah hidup gue itu, ya gue nggak bisa. Prinsip, Karena itu lebih ke prinsip ya. bukan gue yang sebenarnya. Lu kena, berarti dari lu awal kenal gua, ya ini gue sebenarnya. Nah, Tapi itu ketika dia. gue udah jalan, kita udah menemukan kenyamanan, titik nyamanan berdua, lu pengen ngerubah gua. Berarti lu pengen jadi, lu pengen gua tuh jadi orang lain. Iya, gue nggak bisa kayak begitu. Lu nggak bisa. Nggak bisa gue kayak Tadi gitu. lu Jadi, katanya harus bisa kalau usaha tuh gimana? usaha itu kan buat diri sendiri, bukan usaha buat orang lain. Gitu ya. Berarti kalau kita berusaha untuk orang lain, berarti harus kita kontrak toko dulu atau apa gitu. Iya benar, nggak bisa kan lu usaha buat orang lain. Nah itu kan berusaha kan jadi. Iya. Berarti dari usaha itu kita harus jualan birnya itu, bir ya berarti. Iya. Ya. Usaha apa di situ? Ya nggak tahu lu ngomong apa. Lucu lo Banteng. Bambang gak nyambung. Oke. Jadi selama pengalaman kisah cinta lu banyak kan sama bule berarti? Ya boleh, sama lokal pun juga gue pernah. Sensasi lu sendiri lebih nyaman mana sih? Lokal sama bule, ada yang beda kagak? Kagak ada. Atas dasar pemikiran lu nggak ada di mana? Udah sama cewek semua ya, Iya, yang gue sama pacarin. cewek. Masa gue pacarin cowok bule? Ya, Kagak pasti- dia pasti kagak ada kan mungkin ada ngaco. pemikirannya lah atau cara-caranya tuh gimana? Semua sih sama aja menurut gue sama aja yang Cuma dalam artian sistem bentuk sistematik doang. ya Bentuk sistematik doang ya. sistematik yang terbentuk itu secara visual gue nggak bisa dirubah. Ini gue dan gue nggak bisa jadi apa yang lo mau. Gue gak bisa jadi orang lain sesuai yang lu inginin. Iya kayak gitu. Oke, gue perfect dalam bekerja tapi gue nggak bisa Dalam hubungan, perfeksionis. dalam istilah berhubungan. Bukan dalam berhubungan, Asmara jadi itu ya? kayak semacam ini ya. Gue suka minum, gue suka ngobrol sama orang lain kayak gitu kan. Nah dari sistem itu ada yang kayak cemburu kayak gitu, kok lo beda lagi ngobrol sama temen lo sama gue beda kayak gitu kan. Men, gila, temen nggak sering ketemu
kan bukan nemenin. Temen itu kan bukan nemenin. Pacar itu kan nemenin. Kalau nemenin itu seharusnya ya bisa bikin ngangenin. Oke. Kayak gitu. Oke, banyak yang mungkin bisa kita tanggap dari obrolan dari tadi sama Jerry. Mungkin terlebih ini lebih singkatnya dari awal Jerry 2008 sampai ke 2000 sekian menjelajahi Bali dengan naik turunnya kehidupannya dia, sampai dia nggak tahu jadi tahu, sampai nggak bisa jadi bisa, dan sampai membuktikan dirinya, ya ini gue gitu istilahnya kan, ini gue nggak bisa dirubah. Gue nggak seperti itu. Jadi kayak gimana? Ya udah, secara nature dengan adanya gue ketemu orang-orang. Miliki gue apa adanya gitu istilahnya. Ya, jadi hargai dan hormati ketika gue kerja, hargai dan hormati gue ketika lagi ada tamu atau lagi sama teman-teman. Untuk hubungan asmara, gue akan kita maksimalkan hubungan kita, akan kita jalani apa adanya, tapi jangan sampai ngerubah diri gue menjadi orang lain sesuai yang lu minta. Itu dia. Oke, berarti Seperti itu. lebih ke prinsipal berarti ya hidup lu ya. Bener banget. Mantap. Kayak semacam apa sih yang lo harus cari cowok itu? Cowok ini kan sukses, ada di belakangnya cowok ini yang sukses, ada cewek yang hebat. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada perempuan hebat di belakang. Iya, hebatnya ini seperti apa? Hebatnya secara hebatnya dia ini merubah diri lo, apa hebatnya dia ini menjaga lu support dan merawat lu dengan hidup lu yang seperti itu. Iya. dengan cara tidak merubah siapa dia. Iya. Identitasnya dia sendiri. Wow, seperti itu. Jadi kan ya nggak mungkin lah kita cuma disupport aja, kita juga pasti support dong kayak gitu. Iya, support balik berarti. Iya, support balik. Berarti sekeras-keras perjalanan hidup lu, pekerjaan lu, atau apapun yang alami lu tiap hari harus support gitu, saling support ya berarti. Ya, berarti harus bangun pagi itu harus support kita ya. Support Iya, olahraga pagi, support. temu kolam renang ya kita. Jalan, support naik turun renang. tangga, support. Iya. Walaupun Minum kopi, support. Minum arak, support. Keringetan. Jalan, Apa lagi yang support? naik tangga kan, naik tangga tuh gampang sebenarnya. Ya, mungkin Iya. ada rumah tangga lagi tinggi, lagi naik atau gimana kan gampang aja ke sana ya. Berarti support ke rumah tetangga ya? Iya, asal jangan support ngintipin orang aja. Rumput tetangga ya. Oke, banyak sudah yang kita obrolin sama sosok seorang Jerry. Ini adalah, bisa dibilang ini adalah artis atau pelaku seni di bidang tato, yaitu di hand poking. Jadi pakai totok ya, apa sih namanya? Colek ya, tangan colek, hand poke gitu. Nanti buat teman-teman nanti juga bisa lebih mengenal sosok seorang Jerry, nanti akan saya barengin itu di sosmednya dan juga di ini juga ya, nanti di apa namanya, di ini akan ada linknya juga untuk alamat sosmednya dia nanti di description dan description, dan juga dari obrolan kita hari ini ada yang bisa saya ambil. Jadi apapun, siapapun kamu ya, dari manapun kamu melangkah dari awal kamu melangkah, mau dari rumah atau dari kampungmu sendiri atau dari manapun kalian, dari seluruh Indonesia sampai luar negeri atau dimanapun, awal kali kamu melangkah sampai kamu menjadi sosok sekarang ini, itu cuma satu jawabannya, waktu. Apapun bentuk kerja kerasmu, apapun bentuk keluhanmu, dengan kegagalanmu, dengan tingkat kesusahan, jerih payahmu untuk berusaha kerja keras atau apapun itu, semua akan terbayar ketika mengikuti proses menuju kesuksesan itu nanti. Tapi semua akan terjawab oleh waktu. Jadi kalau bisa ya di sini kita bisa ambil, jangan pernah menyanyiakan waktu terhebatmu untuk hal-hal yang tidak berguna dan merugikan dirimu sendiri. Jadikan dirimu yang terbaik menjadi yang terbaik lagi dan lebih banyak melakukan hal-hal baik. Jangan pernah bosan berkenalan ataupun berteman dengan orang baik, karena sejatinya orang lahirnya pasti menangis, dan orang terlahir itu pasti awalnya adalah alamatnya itu pasti orang baik, tergantung dari kitanya sendiri. Itu benar. Ada lagi yang mau ditambahin? Waktu perjalanan. Waktu adalah perjalanan. Waktu adalah perjalanan. Waktu adalah pembelajaran diri.
Dan waktu itu adalah untuk mengenal diri sendiri dan dunia sosial kita seperti apa dan bagaimana. Seperti itu. Waktu adalah pengalaman. Iya. Waktu adalah ya waktu adalah jam. Iya. Time is money. Ya waktu kan cuma nggak cuman time is money aja. Waktu banyak. Waktu banyak. Waktu banyak. Tapi kalau tukang jam bilang itu time is money. Hah? Time is money. Ya kalau dia nggak ada servisan jam ya time. Iya, tukang jam loh. Kita harus belajar sama tukang jam. Time is money. Gitu. Kalau nggak ada jam yang rusak, gimana gue bisa memperbaiki waktu kan? Iya, makanya rusakinnya jam. Oke, thank you so much buat kalian semua yang sudah nonton full skip di session hari ini bersama Jerry. Sosok seorang pelaku seni di dunia tato, hand poking. Dan untuk lebih lengkapnya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga nggak bosan-bosannya nih, saya ingetin buat teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Thank you so much buat kalian semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Cheers, thank you so much. Sama-sama, cheers dulu lang. Bye-bye. Terakhir. Cheers. Long life, orang baik.